Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Kartika Putri dengan NIM UNES 16014-19075. Saya adalah mahasiswa yang mengikuti program MBKM dari UNES ke kampus UPI gitu. Sekarang saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah kewirausahaan EG PAUD FIP UPI dengan dosen pengampu Dr. Elis Kurniati, MPD. Business plan adalah gambaran atau rencana yang dibuat untuk menjalankan sebuah usaha. Di dalam business plan, terdapat aspek penting misalnya latar belakang usaha, visi, misi, bentuk produk, rencana pemasaran, dan lain sebagainya. Aspek yang akan saya tampilkan yang pertama adalah profil usaha, yang kedua deskripsi produk, yang ketiga proses produksi, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima target, yang keenam tim, dan yang ketujuh adalah penutup. Rencana usaha yang akan saya tampilkan adalah rencana usaha dalam bidang skincare atau perawatan wajah. SwingKids adalah toko kosmetik saya yang berfokus pada penjualan skincare dalam jar atau botol. Berikut adalah profil dari SwingKids itu sendiri. Pertama ada Instagramnya, bisa di follow @swing.kidshare, dan akun Shopee-nya adalah swing.kids. Profil usaha terdiri dari sejarah, visi, dan misi dari usaha. Sejarah usaha. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah peduli terhadap kesehatan. Dalam hal ini yaitu kesehatan wajah. Banyak produk kecantikan yang digandrungi oleh perempuan Indonesia, mulai dari pelembab maupun serum. Brand yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, berbagai masalah pun muncul. Selain faktor cocok ketidakcocokan dengan produk, banyak juga yang belum mampu membeli produk skincare dengan harga yang selangit. Berlandaskan dari kegelisahan itu, saya berinisiatif membuat usaha Share in Jar Skincare agar konsumen mampu mencoba atau try error cocok atau tidak, dan konsumen yang ingin mencoba produk skincare tersebut bisa membeli dengan harga yang lebih miring daripada aslinya. Visi dan misi itu sendiri, visinya adalah untuk membantu perempuan Indonesia mendapatkan perawatan wajah terbaik. Dan untuk misinya yang pertama, meluncurkan produk perawatan wajah original dengan harga yang miring. Yang kedua, membantu konsumen trial error skincare. Dan yang ketiga, membuat semua kalangan ekonomi bisa ikut menggunakan dan merawat wajah karena harga skincare lebih miring. Untuk deskripsi produknya, SwingKids Share, toko Share in Jar berbagai macam skincare perawatan wajah yang terbukti ampuh ataupun produk yang sedang viral karena banyak yang menggandrunginya. Kadangkala banyak perempuan yang penasaran dan juga ingin mencoba produk viral tersebut. Tapi lagi-lagi, produk yang viral tersebut harganya langsung meroket hingga membuat sebagian perempuan tidak sanggup membelinya. Maka jangan bersedih, karena sekarang sudah hadir toko SwingKids Share in Jar. Kamu bisa mendapatkan produk Share in Jar sebagai berikut: Byung Kang Yul yang dari Korea, atau Mugi Toner dari Jepang, Avoskin yang berasal dari Indonesia, Something yang berasal dari Indonesia, dan masih banyak lagi produk di beranda SwingKids Share. Untuk proses produksinya, yang pertama kita adalah pemilihan produk. Pembelian produk, kita memilih produk yang sudah BPOM dan terjamin aman. Lalu pencucian proses sterilisasi botol atau jarnya dilakukan 2 tahapan, teman-teman. Yang pertama, perendaman botol atau jar
agar tidak terkontaminasi bakteri. Lalu selanjutnya, kami rendam dengan air hangat yang diberi baking soda agar bakterinya hilang. Setelah itu, kami membilasnya dengan mengeringkan botol dengan tisu steril. Untuk pengemasan dan pelabelan, dilakukan dengan sarung tangan latex sehingga bakteri tidak menempel ke produk. Nah, jika pelabelannya sudah sesuai standar juga loh. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi pemasarannya yaitu berkat kemajuan teknologi di era sekarang, para pebisnis tidak kesulitan lagi dalam hal pemasaran produk. Hadirnya sosial media sangat membantu menjangkau konsumen dari belahan dunia manapun. Maka, strategi pemasaran yang akan saya gunakan adalah menggunakan sosial media, lebih tepatnya yaitu yang pertama, melakukan paid promote dan endorse untuk akun Instagram. Yang kedua, Shopee AdSense untuk akun Shopee. Nah, strategi harga untuk promosi yang kami lakukan itu jika konsumen mereview produk melalui Instastory, maka akan mendapatkan potongan 10% di pembelian berikutnya. Hal ini bertujuan untuk promosi dan penjualan juga nih teman-teman. Nah, untuk targetnya itu sendiri kita ada dua, yaitu target konsumen dan target penjualan. Target konsumen itu sendiri, hasil observasi dari saya, perawatan wajah atau skincare ini banyak dibutuhkan dan diminati oleh perempuan muda Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan juga wanita lanjut usia bahkan lelaki pun bisa membeli produk dan merawat wajah mereka. Nah, maka dari itu target konsumen saya yang paling utama adalah wanita usia 17-30 tahun wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, karena saya sendiri berada di Kota Semarang, seperti itu. Untuk target penjualannya, di awal usaha ini target pencapaian penjualannya yaitu 10 juta per bulan dengan 2 toko yang ada di Instagram dan juga Shopee. Nah, ini dia teman-teman tim saya dalam mengurus bisnis ini nih. Bisnis ini dimulai saya sendiri dan rekan saya yang bernama Nora Arianti Febriana. Kami berbagi tugas dalam mengurus bisnis ini. Saya sendiri mengelola proses produksi dan keuangan, dan teman saya mengurus desain produk serta pemasaran. Yang terakhir, yaitu penutup. Demikian rencana bisnis yang saya tampilkan. Jika masih banyak kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Sekiranya ini bisa menjadi ilmu dan pelajaran untuk kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di sesi 2, yaitu wawancara eksklusif dengan entrepreneur. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita pada kali ini. Ini ada Kak Happy Nurcacibah, itu sebagai owner dari Hasya, atau ini adalah online shop kacamata remaja yang trendy di situ teman-teman. Nama lengkapnya adalah Happy Nurcacibah, lahir di Salatiga 27 Februari tahun 2001 dengan hobinya jalan-jalan dan makan. Motonya, selagi bisa dicoba, jangan ragu untuk mencoba. Nah, bagus banget ya teman-teman moto dari Kak Happy. Kita lanjut selanjutnya. Ini berawal dari niat. Happy Nurcacibah, entrepreneur muda kelahiran Salatiga ini sangat menginspirasi. Keberanian dan ketekunannya dalam merintis bisnis perlu dicontoh nih. Menurutnya, merintis bisnis ini susah-susah gampang, yang artinya seseorang bisa dengan mudah memulai bisnis namun sangat kesulitan dalam mempertahankannya. Dalam menjalani usaha, seringkali kegagalan disebabkan oleh kurangnya konsistensi owner dalam merintis usaha. Fenomena semangat menggebu tidak boleh hanya di awal saat merintis usaha saja. Saat berada di titik konsumen sepi dan gak laku, owner harus bisa mensiasatinya. Itu kuncinya. Kalau nggak laku tuh harus berusaha, jangan diem aja.
cari cara supaya modal bisa muter lagi dan bisa laku. Begitu kata Kak Happy. Nah, untuk inovasinya itu banyak cara agar produknya dapat terjual. Promosi endorse dan paid promote menurut Kak Happy sangat berpengaruh untuk penjualan teman-teman. Dan dia berpendapat juga bahwa dengan melakukan hal ini, produknya akan dikenal oleh banyak orang dan jumlah followers akun Instagramnya pun bertambah hingga ribuan. Selain itu, Kak Happy juga menerima berbagai pembeli dari luar Jawa. Dalam berbisnis, owner harus bisa mengembangkan konten yang ada di sosial media agar banyak orang yang lebih tertarik dengan produk dan berminat membeli produk. Tiap hari harus bikin konten yang menarik nih. Inovasi produk yang Happy kembangkan yaitu dengan membuat gift box yang berisi kacamata dan snack pilihan. Gift box ini bisa buat kado teman ataupun buat kado saudara gitu teman-teman. Hal ini bertujuan agar konsumen bertambah juga tertarik dengan produk yang ia tawarkan. Untuk pengelolaan modal usaha sendiri, Kak Happy menjelaskan bahwa setiap transaksi ada catatannya tentu saja. Namun uang hasil jual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk stok produk dan biaya produksi, dan uang yang kedua untuk keperluan mendesak, untuk paid promote, dan untuk endorse. Menurutnya marketing zaman sekarang itu prefer ke paid promote dan endorse. Dia bercerita dulu awal mula usaha tuh followersnya hanya belasan, namun berkat strategi marketing ini sekarang followers Instagramnya udah mencapai ribuan orang. Wow, menarik sekali teman-teman. Nah, ini yang terakhir pesan dari KIP untuk teman-teman mahasiswa lainnya yang akan memulai bisnis, yaitu teruslah mencoba dan konsisten dalam berusaha. Tuh, terima kasih.